Ya, baru gelap dikit mendung udah gelisah. Ya, ya Allah panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat, yang jarang banyak orang ketahui. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 1-3 telah kita sampaikan bahwa Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah, bukan 1-2 ayat, tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah, dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya, dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya, bukan sekedar dibaca. Jadi kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumusan untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas, ayatim bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum itu bukti yang sudah nyata, yang nggak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min walal musyrikin munfakkina hatta bayyinah. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kepada mereka bukti yang jelas. Karena itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas, yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya tandanya ada. Seorang nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang nabi akhir zaman akan punya tanda begini-begini, semua tandanya muncul semua. Dan itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, saking jelasnya, nggak ada celah bagi kita untuk mengelak. Kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, misal, saya mau contohkan, ini apa? Tisu. Kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya, wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya, belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini. Tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini, dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya. Kalau sudah jelas kemudian gak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini, paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam. Sebelumnya saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak Ibu sekalian, zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas, segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya zikir dalam Al-Quran itu memiliki 3 fungsi secara umum. Ada 3 fungsi zikir secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah? Jadi bagi yang belum mengenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, kata Allah Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silahkan bandingkan ya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah. Di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Dan kalimat yang menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'un khabara, mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid, nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat. Tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani, saya ini, saya tegaskan pada kalian. Ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20 ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Dan satu-satunya Firaun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya, lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat ya Allah. Ya, al-ana hasasul haq. Di surat Yusuf muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda, muncul kebenaran. Sama juga Firaun ketika mau tenggelam, alahan, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Tuh. Di fitrah manusia itu nggak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu, setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin Nabi, ada banyak. Ngaku Nabi ada, karena sebagian sifat kenabian itu, sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan, fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka mengaku Nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada Nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya, Anda bayangkan. Tapi mengaku Tuhan nggak ada. Karena itu cuma di Al-Quran langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Quran benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis salat. Tunaikan salat dzikri, supaya engkau bisa kenal denganku, zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk salat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silahkan cek. 5 kali dalam sehari, dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan salat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ini bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup di lingkungan orang-orang yang belum beriman akan bertanya, Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi, sore kedengaran lagi, maghrib kedengaran, mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz adzan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit.
Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai, Tunisia adzan, Tunisia selesai, Maroko adzan, Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol ke Prancis, terus di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke 24 jam nggak pernah berhenti lafal adzan. Jadi zikir, manfaat yang pertama bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar adzan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan, ada orang dengan mata melihat tayangan. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang, dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah, atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang belum beriman begitu melihat status Anda, mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran surat sekian, ayat sekian. Mari kita berbuat jujur, hadis Nabi SAW. Teman Anda mungkin bukan semuanya Muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sesungguhnya, dia melihat, dia mengamati, tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji, dan memutuskan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuman satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status, tanah kucur macet ya. Apa yang didapatkan? Nggak ada yang dapat gitu kan. Ini zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Nggak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu salat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah nggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal. Maka meningkat langsung. Tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Al-Quran disebut dengan zikir. Karena itu, orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Nggak percaya silahkan cek. Anda yang baru baca, besoknya baca lagi, meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, murajaah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi 2 hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.